Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, malam ini kami akan membahas hasil pengerjaan kami, yaitu tentang reaktor semi batch. Di sini kami beranggotakan dua orang. Yang pertama saya adalah Aidil Farhan dengan NIM 1212000030 dan teman saya Anwar Ibrahim dengan NIM 12120090. Jadi, untuk mempersingkat waktu, mari langsung masuk ke studi kasusnya. Jadi, studi kasusnya adalah produksi dari etilen glikol, dari etilen kloridrin dan natrium biokarbonat dilakukan dalam reaktor semi batch. Larutan 1,5 molar etilen klorhidrin dimasukkan dengan laju 6,1 mol per menit ke dalam 1.500 desimeter kubik. Larutan 0,75 molar natrium bikarbonat. Reaksi ini bersifat elementer dan dilakukan secara isotermal pada suhu 30 derajat Celcius, di mana laju reaksi spesifik adalah 5,1 desimeter kubik per mol per jam. Suhu yang lebih tinggi menghasilkan reaksi samping yang tidak diinginkan. Reaktor dapat menampung maksimum 2.500 desimeter kubik cairan. Anggap densitasnya konstan. Nah, lalu pertanyaannya A. Buat dan analisis plot konversi, laju reaksi, konsentrasi reaktor dan produk, serta jumlah mol glikol yang terbentuk sebagai fungsi waktu. Lalu yang B. Misalkan eh, tentukan variasi dari laju alir di antara 0,01 sampai 200 mol per menit. Laju alur dan waktu, eh, kemudian tentukan laju alir yang terbaik dari etilen glikol dalam produksi 24 jam. Lalu yang C itu misalkan etilen kloridin dimasukkan dengan laju 0,15 mol per menit sampai reaktor penuh dan kemudian dimatikan. Plotkan konversinya terhadap waktu. Kemudian diskusikan apa yang Anda pelajari dari masalah ini dan apa yang Anda yakini sebagai tujuan dari masalah ini. Kemudian, kemudian selanjutnya itu analisis dari masalah ini. Reaksinya tadi yaitu A plus B menjadi C, D, E dengan reaktor yang seperti yang ada di gambar ini. Umpan A dimasukkan, kemudian B-nya nanti itu berada di dalam reaktor, sudah terdapat dalam reaktor. Kemudian I-nya, kemudian ini terdapat karena isotermal itu terdapat pemanas atau pendingin. Kemudian nanti CDE-nya akan dikeluarkan. Tapi ini karena semi batch itu CDE-nya masih belum terbentuk dan ini dalam proses pengisian. Ya A yang masuk itu densitasnya itu 0,0667 desimeter kubik per menit. Kemudian konsentrasi A-nya setiap waktu itu 15 mol, 1,5 mol. Kemudian laju alir A-nya itu 0,1 mol per menit. Kemudian F dari volume volume cairan dalam reaktor nanti itu maksimalnya 1.500 desimeter persegi. Kemudian eh, konsentrasi yang B yang sudah ada dalam reaktor ini nanti itu 0,75 mol dan reaksi nanti berjalan di reaksi dan juga reaktannya nanti eh, kondisi reaktornya itu 303 Kelvin. Kemudian nilai R-nya itu diambil 5,1 desimeter kubik per mol dikali waktu. Kemudian eh, volume total volume reaktornya itu 2.500 desimeter kubik. Kemudian yang pertama itu neraca massa total A, R in, R out, R accumulation. Karena R out-nya nggak ada dan cuma ada R in, maka R-nya ditulis P0 Q0 sama dengan D akumulasinya itu D rho V per T, dikarenakan rho sama dengan rho 0 itu nanti sisa dari persamaannya dV per dt sama dengan Q0, maka dia diambil persamaan akhir yaitu V0 plus Q0 kalikan T itu menjadi persamaan 1. Kemudian dituliskan neraca mol A yaitu FA0 karena keluarannya sekali lagi tidak ada, maka FA-nya 0, kemudian tambah RAV sama dengan DNA per DD. Nah, persamaan 1 dan persamaan 2 ini disubstitusikan menjadi Q0 CA0 plus RAV sama dengan CA0 Q0 plus V DCA per DD. Kemudian
dari persamaan tadi beda ruaskan, kemudian selanjutnya itu red law-nya diketahui itu elementer, maka red law sama dengan K CACB. Dikarenakan umpan B-nya ekses, maka red law bisa ditulis menjadi K kalikan CA. Kemudian dari sini yang persamaan yang sudah di persamaan di atas tadi Q0 CA0 minus CA plus RAV sama dengan V DCA DD itu semuanya itu dibagikan V menjadi DCA per DD sama dengan Q0V CA0 CA Q0 per V plus eh, plus V plus Q0 plus V plus D plus T. Kemudian persamaannya menjadi DCA per DD Q0 CA0 per V0 plus Q0 T dikurangi Q0 plus Q0 per ini jadi ini red law-nya dimasukkan ke persamaan yang tadi di atas itu menjadi seperti ini, yaitu DCA per DD Q0 CA0 per V0 plus V0 T dikurangi dalam kurung Q0 per V0 plus Q0 kalikan T plus K tutup kurung CA dikalikan CA. Nah, itu dimisalkan dulu DCA per DT. Nah, Q0 kali CA0 per V0 plus Q0 kali T itu dimisalkan menjadi A, sedangkan yang di dalam kurung yaitu Q0 per V0 plus Q0 T tambah K menjadi B. Karena ini semua konstanta maka bisa dimisalkan. Kemudian maka persamaannya menjadi DCA per A minus BCA sama dengan DT, di mana CA itu CAI pada T sama dengan 0, CA sama dengan CA pada T sama dengan T. Kemudian integral CAI menjadi CA sampai dengan CA DCA per A minus BCA sama dengan integral 0 sampai dengan T DT, maka hasil integralnya menjadi ln A minus BCA per A minus BCAI CA pada I kemudian sama dengan dikurangi B dikalikan T, maka persamaannya menjadi A minus B CA per A minus B CAI sama dengan E pangkat minus BT. Nah, di sini dari persamaan kita bisa mengambil CA sebagai fungsi waktu. Ini kita sebut sebagai persamaan 3. Kemudian kita masuk ke selanjutnya, ke komponen selanjutnya yaitu komponen B, neraca massa B. ini aku coba baca. Itu coba. Nah, nih. Di sini Rin min R out sama dengan RACC. Di sini adalah Rho 0 kali Q0 min Rho kali Q sama dengan D Rho kali V per DT. Kemudian menjadi Rho dikali dV per DT di plus V D D Rho per DT sama dengan Rho kali Q0 min Rho kali Q. Jadi menjadi Q0 min Q sama dengan dV per DT. Jadi Q0 sama dengan Q, kemudian dV per DT-nya sama dengan 0. Jadi P min V0 sama 0, P sama dengan V0. Nah, di sini tadi itu R out-nya tetap 0 karena memang karena ini semi batch berarti keluarannya memang tidak ada, jadi R out-nya Selalu 0. semuanya 0. Lalu lanjut ke neraca mol B. Maaf salah tadi itu R out-nya ada karena ini kami mengambil V pada kondisi steady, jadi sudah ada R out-nya. Jadi Kemudian ke neraca mol B, FB0 min FB plus RB kali V sama dengan DNB per DT sama dengan D. Ini NB-nya dimasukkan CB kali V per DT. Oke. Lalu menjadi Q0 kali CB0 min Q0 kali CB per R plus RB kali V sama dengan V DCB per DT plus CB DV per DT. Lalu
Q0 dikalikan CB0 min CB, itu CB0 min CB-nya dijumlahin dulu ya. Nanti baru dikalikan Q0, lalu plus RB kali V sama dengan Pi DCB per DT. Lalu DCB per DT sama dengan Q0 per V dikali CB0 min Q0 per V plus K lalu kali CB. Menjadi DCB per DT sama dengan Q0 per V0 CB dikali CB0 min Q0 per V0 plus K dikali CB. Kemudian DCB per DT sama dengan A min B dikali CB. Ini sama yang kayak di atas tadi, yaitu Q0 per V0 CB0 itu menjadi A, kemudian Q0 V0 plus K itu menjadi B. Nah, di mana CB sama dengan CBI, CB sama dengan CB. Lalu menjadi A min B dikali CB per A min B CBI sama dengan E pangkat min BT. Jadi ini fungsi terhadap waktunya. Menjadi persamaan 4. Ngerasa macet C yaitu Rin minus R out sama dengan akumulasi, di mana R ini yaitu P0 Q0, kemudian R out-nya itu Rho kali Q, kemudian sama cara akumulasinya menjadi dρ V per dt, yaitu fungsi waktu. Kemudian itu dikeluarkan yang fungsi yang bersama yang bagian itu dikeluarkan menjadi rho dv per dt ditambahkan v dρ per dt dipindahkan rho kali 0 sama dengan rho kali 0 kurangi rho v. Kemudian karena rho nya tetap, maka yang berhubungan dengan rho bisa dikalikan 0, maka rho nya tidak berhubungan dengan waktu, sama dengan persamaan menjadi Q0 min Q dv per dt. Kemudian karena debitnya tetap Q0 sama dengan Q, maka persamaannya menjadi dv per dt sama dengan 0. Kemudian di situ setelah diintegralkan menjadi V sama dengan V0. Kemudian setelah itu neraca mol C yaitu laju alir C dikurangi laju alir C keluar ditambahkan RC dikalikan V sama dengan DNC per dt. Nah, DNC per dt ini sama dengan DCC kali V per dt. Kemudian dijabarkan menjadi Q0 dikalikan CC0 minus Q0 dikalikan CC plus RCV sama dengan V DCC per dt plus DC per dV per dt. Dikarenakan tadi dV per dt sama dengan 0, maka persamaannya menjadi Q0 CC0 Q0 dikalikan CC0 minus CC tambah RC dikalikan V sama dengan V DCC per dt. Kemudian DCC menjadi DCC per dt dibagi V, persamaan di atas tadi dibagi V sama dengan DCC per dt, ya Q0 per V dikalikan CC0 dikurangi Q0 V plus K dikalikan CC. Kemudian DCC per dt menjadi A minus B CC yang sebagaimana di atas tadi. Kemudian diketahui di mana dan bersamaan ini CC CCI pada T sama dengan 0, CC pada T sama dengan T. Kemudian dari penurunan dari integral didapatkan A minus B CC per A minus B CCI sama dengan E pangkat minus BT. Dari persamaan tadi bisa didapatkan CC itu adalah fungsi waktu. Kemudian selanjutnya yaitu penyelesaian masalah dan jawabannya. Yang pertama yaitu menghitung konsentrasi konsentrasi C0 terhadap waktu. Nah, dt yang digunakan itu 0,5. Itu kami mendapatkan nilai konsentrasi A yang stabil itu pada waktu T sama dengan 12,5 menit. Di mana penurunan konsentrasinya itu sebesar sebesar sekitar 0,01, di mana T yang didapat itu konsentrasi
A yang dapat 0,571. Kemudian selanjutnya itu kita menghitung konsentrasi B, di mana rumusnya yaitu yang keempat tadi. Kemudian A dan B-nya diketahui, dicari. Kemudian kita mendapatkan menggunakan dt yang sama yaitu 0,5 dan mendapatkan konsentrasi B konstan itu pada Waktu T waktu sama T dengan sama 15 dengan menit. 15 menit yaitu Hmm, hmm. pada T 14 setengah sampai 15 itu hampir sudah konstan, di mana pengurangannya itu sangat sedikit yaitu 0,0001 dan konsentrasi yang dapatkan itu 0,01 tadi. Itu kalau konsentrasi C itu konstan pada ke menit ke 14,15 dengan konsentrasinya itu 3,349 molar. Kemudian selanjutnya itu mencari konversi dari reaktannya yang dimana ditulis CA0 yang mana didapatkan dari CA0 dikurangi CAI dibagikan CA0 itu mendapatkan konversinya itu 0,6191 atau 1,90%. 61,90%. Kemudian usaha dan pembahasan. Gitu. Jadi ulasan dari pembahasannya, konversi SA dapatkan dengan mengurangkan konsentrasi A mula-mula dengan konsentrasi A akhir, kemudian hasilnya dibagi konsentrasi A mula-mula. Jadi CA0 sama dengan 1,5 molar, CAI sama dengan 0,571 molar, kemudian hasil SA-nya itu 0,6191 atau 61,90%. Adapun rate law-nya itu karena reaksi tersebutnya bersifat elementer, maka rate law berorder 1 terhadap A dan B, dan umpan A ditambahkan secara perlahan, sedangkan umpan B merupakan ekses. Oleh karena itu, rate law dianggap berorder semu terhadap A. Jadi min RA sama dengan KCA-CB menjadi min RA sama dengan KCA karena CB-nya ekses. Kemudian yaitu yang ketiga itu konsentrasi dari reaktan dan juga produk. Itu konsentrasinya terhadap waktu. Kalau konsentrasi reaktan A dan B itu cenderung turun terhadap waktu, sedangkan konsentrasi produk C, produk yang dicari yaitu ethylene glycol itu naik sepanjang waktu sampai dengan ini sampai dengan menit ke 15 itu konsentrasinya sudah mulai tetap. Kemudian sama yaitu konsentrasi pembentukan mol glikol terhadap waktu itu sama yaitu pada waktu 15 itu konsentrasinya itu sudah konstan pada nilai sebesar sekitar 3, pembentukan konstan selama 24 jam itu ethylene glikolnya itu sampai dengan 321,5232 molar. Kemudian konsentrasi dari reaksi ini terhadap waktu itu dapat disajikan. Oke, ini itu konsentrasinya cukup meningkat pada menit pertama, kemudian cenderung menaik secara perlahan dan mulai konstan pada menit ke 15. Terima kasih. Demikian pembahasan yang kami sampaikan. Bila ada kurang, teman-teman boleh bertanya kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.